Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Oke teman-teman ya, alhamdulillah wa syukurullah wa nikmatillah. Kali ini sore ini teman-teman kita masih berada di kandangnya Mas Sultan teman-teman. Nah ini untuk domba-dombanya ya, lagi dikasih makan sore sama minum. Nah jadi buat teman-teman yang pengen belajar seputaran domba, jangan meninggalkan channel ini ya. Jadi tetap simak terus ya video kita nanti dari awal sampai akhir, karena banyak sekali yang kita bahas nanti seputaran breeding teman-teman. Nah ilmunya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, jadi untuk persiapan kali ini ya, ini ada pemberian minum ya. Nanti kita tanya juga untuk campurannya ada apa aja dan makanannya seperti apa, kemudian perawatan dan kesulitannya seperti apa. Jadi buat teman-teman nanti yang baru bergabung dengan channel YouTube Tali Sukses, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya teman. Kita sapa dulu peternakannya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Walah, masih sehat Mas ya? Masih, alhamdulillah. Sehat, semangat. Oke, dengan Mas siapa ini Mas? Ahmad Sultani. Alamatnya Mas? Alamatnya di Desa Payaman, Dukuh Merbong, RT 8 RW 2, Kecamatan Ngerau, Kabupaten Bojonegoro. Oke, nomor HP-nya sekalian deh Mas. Nomor HP-nya tak lihat bener ya. Oke, gak apa-apa. Oke ya teman-teman. Untuk nomor HP-nya 085 710 110 992. Oke, telepon WA Mas ya? Ya, WA ini. Oke, nah Mas, ini ada pertanyaannya menarik Mas dari teman-teman peternak pemula Mas. Iya, monggo. Jadi terkait kunci sukses breeding Mas. Kunci sukses breeding itu yang pertama itu harus tanam rumput ya. Betul. Bang pakan wajib itu. Wajib ya. Wajib. Oke. Terus kira-kira Mas, kita ngasih gambaran dulu deh Mas ke peternak pemula itu harus berapa ekor Mas untuk memulai dan meminimalisir kerugian. Oh iya, paling enggak itu nyoba 10 ekor dulu lah. 10 ekor dulu ya. Pokok kalau 10 ekor bisa, insya Allah kedepannya sukses bisa, ya. Iya. Oke, mantap. Untuk 10 ekor dengan berapa betina dan berapa jantan itu Mas? Untuk 10 ekor itu satu jantan itu udah cukup. Udah cukup jantan ya, udah cukup. Jadi totalnya satu jantannya berapa? Satu betinanya 9 udah cukup. Udah cukup ya. Jadi di globalnya 10 ya. Betul. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang Mas, untuk ini kan banyak sekali jenis ternyata Mas ya. Di domba ya. Campur-campur. Kita sampai bingung teman-teman. Ternyata buahnya ya kayak warna coklat beda lagi, warna hitam beda lagi. Oke Mas, untuk edukasi lagi teman-teman. Itu untuk jenisnya yang paling rekomendasi di peternak pemula menurut jenengan Mas, versi sini loh ya. Kalau untuk saya sih langsung ke cross texel sih. Cross texel ya. Oke. Kenapa itu Mas? Kenapa? Soalnya dari domba lokal ke cross texel itu selisih dari berat badan itu jauh. Jauh ya? Ya jauh. Oke. Untuk mencapai bobot 30 kilo itu kalau domba lokal itu kisaran 8 sampai 1 tahun lah ya. 8 sampai 1 tahun baru bisa 30 kilo Mas ya? 8 bulan sampai 1 tahun. Betul ya. Itu sudah banyak yang dipraktekkan sama teman-teman yang fattening ya Mas ya. Biasanya. Tapi kalau yang cross texel Mas? Kalau yang cross texel 30 kilo berapa bulan? Lepas sapi itu kisaran 4 bulan sampai 5 bulan itu udah menyentuh berat segitu. Sudah mendekati 30 kilo? Sudah mendekati berat segitu. Oke, jadi artinya ya teman-teman, untuk perbaikan genetik dan kejar bobot itu gak koyok sing model ngene iki Mas ya? Gak kayak sing model ngene iki. Ini luar biasa ya, di samping proses pertumbuhannya cepat, terus harganya juga ngangkat Mas ya? Harganya ngangkat. Harganya ngangkat. Jadi kalau seperti ini 30 kilo biasanya kena di berapa sih Mas? Kalau cross texel biasanya bobot 30 kilo itu sekitar 2,5 juta lah segitu. Udah dapat ya? Udah dapat ya. Jadi kalau pengen cepet ya teman-teman pakai domba itu. Nah kemudian pejantannya Mas, ini yang lagi banyak disinggung juga ya. Kan bingung ini Mas sekarang peternak pemula itu ya. Bingung milih indukan ya kan, kayak gini atau yang seperti apa. Kemudian pejantannya Mas, lah rekomendasinya kayak gimana? Untuk beli kayak gini ngapunten Mas. Kayaknya mahal Mas. Iya, terlalu mahal. Artinya kita harus beli yang seperti apa Mas? Terus kalau untuk yang full blood itu terlalu kurang efektif lah. Soalnya betinanya cuma tadi 9 ekor atau 10 ekor kan. Full blood kan kurang maksimal hasilnya. Kurang maksimal ya Mas ya. Saran saya itu Oh F1 aja itu udah cukup F1 banget ya. Oke. F1 udah cukup. Oke, jadi nanti kalau teman-teman bingung juga nyarinya F1 kemana? Ono lo Mas yo. Monggo.
Oke, ayo Mas contohnya F1 yang kayak gimana ini Mas? Oke ya teman-teman, kita contohkan yang F1. Gambarannya nanti kurang lebih seperti ini. Tapi aku lek ada cicik rada cilik iki ana. Ya Di apa? Mas, gak apa? Di Mas. Iki. Wah, iku. Bu pisan nih, kayak ketok wi. Ya. Cek cilik-cilik iki Sing barang. mana Mas? Yang mana? Atau yang kecil Mas? Yang kecil enggak apa-apa Mas. Sing kecil ya iki, terus iki lho apik lho ning pinggir Mas. Oh ini ya. Ya. Oke teman-teman ya. Nah, ini F1 ya Lah, Mas untuk ya. F1 ini. Mm-mm. Ini belum ada 2 bulan ini. Ini belum 2 bulan. Belum ada 2 bulan. Jenengan pernah timbang Mas? Berapa ini? Kalau Mas? ini sekitar 16 lebih dikit terakhir nimbang kurang lebih 5 hari yang lalu. 16 kilo lebih sedikit. Heeh. Masa Allah. Padahal ketok iya cilik Mas. Iya, beketel lah ya Mas. Jadi perutnya ya teman-teman itu isinya daging tok itu. Lah terus ini Mas, sekarang makanan. Ini kan kalau dari pertumbuhannya cepat ya. Terus apakah boros juga Mas makanannya Mas? Untuk makanan itu kalau pakai pakan kering itu sebenarnya malah lebih dikit makannya. Malah lebih Ya, sedikit. daripada pakan basah. Kalau secara teori Mas, kita sering belajar 1 ekor itu kan habisnya 1 kilo. Ya. Kalau kering itu ya entek gak Mas 1 kilo itu? Lek per ekor aslinya loh. aslinya habis ya 1 kilo. Habis ya, lebih ya. Kalau kering ya segitu. Ya. Jadi Tapi kalau satu- basah itu wah, banyak itu. malah lebih banyak ya. Iya lebih banyak. Bisa jadi sampai 5 kilo lebih ya. Gitu. Jadi ini ya teman-teman, kalau makan kering seperti ini, tadi berapa Mas harga pakan keringnya Mas? Harga pakan kering itu per kilo itu saya buat sendiri itu ketemunya 1.740-an lah segitu, 1.700 lah. 1.700-an ya. Masih ekonomis ya teman-teman. Lah ini sekarang seperti ini Mas, teman-teman kadang selain minta gambaran indukan, kemudian minta resep-resep pakan, apakah boleh Mas nanti Monggo. sini belajar sama Mas ya kan ya? Monggo. Nanti sekalian diajari cara bikin pakannya. Nggih, monggo. Oke, boleh loh ya. Monggo. Oke, siap ya teman. Nanti langsung ke sini hubungi Mas nanti bisa belajar bareng-bareng. Tapi ya jangan lupa beli demonya di sini. Iya, tentunya. Oke. Di sini nanti jualnya timbangan atau jogrok Mas? Lek timbangan oke, jogrok ya oke, Mas. Jogrok ya oke Iya, ya. Oke, kita Tak langsung ke ini aja Mas. Yang ditawarkan nanti yang bunting atau yang seperti apa? Untuk yang ditawarkan itu yang bunting nggak ada. Ini contohnya Oke, gemuk-gemuk contoh ini. bunting ya. Oke ya teman-teman seperti ini. Ini apa ini Mas jenisnya Mas? Kalau ini komposit campuran cross texel sama domba lokal. Ya, Gede ya Mas ya? Gaudi. 40 lebih ya? Lebih 40 lebih. Kalau seperti ini yang cross axle. Kalau ini yang cross texel ini. Itu kalau misal nanti di jogrok kira-kira sampai berapa itu Mas? Kalau bunting full blood saya jualnya itu per kilo 100.000. 100.000 ya. Ya. Full blood ya tapi Full blood ya. Bapaknya full blood Bapaknya ya full teman-teman. blood. Anak-anaknya ya contoh ya Yes, itu pokoknya tadi. anaknya sama Ya, nanti super, kalau ke super. sini ya. Jangan kalau ke sini nanti tahu sendiri ya. Kalau di sini ada full blood ya, termasuk betinanya juga full blood Mas. Nah, ini yang tadi F1 teman-teman. Kalau yang ini full blood asli Mas ya. Asli. Kalau yang ini full blood asli lah itu. Oke, seperti itu ya. Jadi harganya nanti mulai dari 3 juta anak tuh Mas. Untuk yang 3 juta ada. Ada ya. Ada ya. Nanti dari 3 juta sampai paling tinggi berapa Mas? Kira-kira ya Mas? Paling tinggi mungkin 4,5. 4,5 Ya, ya. 4,5 dengan buntingan full blood. Ya, yang super 4,5. Oke, super ya teman-teman. Dipastikan bobot udah standar dan belum maksimal Mas. Belum maksimal ya. Oke, gini Mas, kita edukasi lagi ke teman-teman. Itu pejantan full blood jenengan bobot berapa Mas? 116. 116 ya. Lah, kalau idealnya bobot si indukan itu harus berapa? Untuk indukan itu kisaran 35 up lah. 35 up. Ya, kalau nggak segitu pas di koloni pas di kawin itu jatuh Mas yang betinanya ya, nggak kuat. Jadi pas dikawin aja itu udah ndak Ya. mampu Mas ya. Nggak mampu. Apalagi nanti pas melahirkan. Ya. Wah, malah kesulitan. Tapi pernah mengalami ini Mas, kayak kesulitan lahir kayak gitu. Tentunya pernah kalau Pernah ya? breeding tentunya pernah. Itu penyebabnya apa Mas? Penyebabnya dulu itu faktor pakan. Faktor pakan ya. Dari breeding kan nggak cukup rumput doang ternyata. Perlu tambahan konsentrat tentunya protein, karbo dan lain-lain, mineral ya. Jadi ada tambahan yang lainnya betul. itu biar ibaratnya
apa Mas, kebutuhan nutrisi ya. Iya, betul. Nutrisinya tercukupi. Seperti itu teman-teman. Lah, terus yang F1 Mas. F1 itu biasanya untuk disilangkan di domba-domba yang kayak gimana Mas? Kayak indukan itu di bobot berapa itu? Untuk F1 itu di kisaran bobot 25 sampai 35 ya oke sih. F1 ya, itu ya udah oke. F1 ya. Jadi artinya teman-teman kalau yang F1 disilangkan dengan seperti ini misalnya 25 kilo. Kan lah harganya lebih murah ya Mas Lebih ya? ekonomis lebih ekonomis. Jadi teman-teman lebih hemat biaya juga Mas ya? Ya, betul. Hemat biaya, jadi enggak ngoyo-ngoyo ya. Kalau kita langsung ke full blood kayak Mas ini, waduh ini sultan nih. Jadi agak berat juga seperti itu teman-teman. Oke, sebelumnya kita pernah ulas terkait titip kawin Mas ya, titip pacak di sini. Jadi nanti ada penawaran lagi yang kedua tadi buntingan Mas ya. Buntingan. Jadi buat teman-teman dipersilakan juga belajar ke sini juga boleh ya. Masih ada di rumah kok teman-teman. Standby nanti yang penting kontak-kontak dulu Mas ya. Oke, mapnya nanti ditunggu ya Mas. Nanti kita cantumkan. Nah ini cross texel semua Mas ya. Ini cross texel ya. Ini cross yang texel ini kayak jumbo ini teman-teman. Jumbo ini. Jumbo. Prediksi berapaan Mas bobotnya yang kayak jumbo seperti ini Mas? Dulu nimbang itu sekarang 40 berapa ya? Pas di kontes juga ini ya. Ini ikut kontes ini. Ikut kontes dulu Jonogoro itu. Oh iya. Lah ini teman-teman. Ini sudah hampir mirip kepala babi. Cuma kurang besar sedikit ya Mas ya. Betul betina ini ya. Betina. Ini darah atau babon Mas? Babon. Oh, babon ya. Laktasi 2 sampai 3 kali kayak 3 kali Mas. 3 kali ya. Oke, laktasi 3 kali teman-teman. Nah ini untuk peran aneh seperti ini. Itu silangan dari merino ya Mas? Silangan dari merino ini ya. Nah ini banyak sekali ya teman-teman. Oke Mas, jadi untuk terutama indukan itu wajib gemuk buatan Mas? Nek menurut jenengan untuk Mas? Kalau breeding itu nggak wajib gemuk sih. Nggak wajib gemuk. Ngono ki kok konco-konco menting kok gemuk sih Mas. Aslinya piye ini? Nek gemuk itu malah dia susah kawin ya. Susah kawin ya. Bener. Lah bisa juga nanti mengakibatkan majer. Iya betul itu, majer itu. Malah majer menunda kawin. Ya kawin lah, keuntungannya kurang maksimal. Ya, keuntungannya kurang maksimal. Jadi kalau bisa ya standar aja. Standar aja lah ya. Standar aja. Kalau cross texel di bobot 30 itu insya Allah standar Mas. Iya standar itu. 30 35 itu standar ya teman-teman. Kalau yang lokal harus di bobot berapa Mas? Kena lokal Mas. Lokal paling ya 25 itu udah bagus lah. Udah bagus ya. Kalau disilangkan pejantan F1 tadi. Kilo disilangkan dengan pejantan F1 doper. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk edukasi kali ini dengan Mas Sultan. Sudah punya keluarga atau belum Mas? Belum masih bocah Mas. Oke, terima kasih Mas ya atas edukasinya kali ini. Ya tetap sama Mas kita doakan semoga peternakannya sukses, lancar, berkah buat warga. Amin. Oke, nanti kita sambung lagi ya Mas ya. Siap. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk tetap support kita ya dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan nantikan kita kunjungan ke kandang teman-teman semuanya. Jadi kalau pengen kita kunjungi jangan lupa komen-komen atau nanti bisa gabung di grup kita. Ini Mas udah gabung nggak Mas ya? Iya, sampun. Udah ya. Oke, nanti bisa diramaikan grup ya. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.